Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan membahas tentang komunikasi robot Mitsubishi RVM1 dengan PLC. Ya, ini ada sebuah studi kasus dan hari ini kita akan membahas studi kasusnya, kemudian menyelesaikan langkah demi langkah. Mari kita ikuti bersama-sama, semoga bermanfaat. Ini adalah studi kasusnya, ya. Jadi di dalam sistem otomasi yang ada di industri, industri selalu membagi dua, ya. Satu adalah sistem yang butuh fleksibilitas, biasanya dikerjakan oleh robot, dan sistem yang selalu berulang, biasanya dikerjakan oleh PLC sebagai pengendalinya. Nah, karena di sistem robot dan sistem PLC ini mengerjakan tugas yang sama untuk satu tugas besar yang sama, maka supaya bisa berjalan dengan lancar sistemnya, maka butuh komunikasi antara robot dengan PLC. Nah, hari ini kita akan membahas berawal dari studi kasus itu. Nah, sistem PLC yang kita gunakan ini kita pakai PLC Omron CP1E N30DRD gitu ya. Di dalam sistem PLC ada sebuah tombol dan dua buah silinder kerja ganda. Posisi minimal dan maksimal silinder dideteksi oleh sebuah sensor ya. Ada 4 sensor berarti di sini untuk mendeteksi minimal dan maksimal untuk dua silinder. Dan silinder kerja ganda tadi dikendalikan oleh solenoid valve 5/2 yang single solenoid ya. Nah, ini adalah sistem untuk PLC kita. Sedangkan sistem robot kita menggunakan robot Mitsubishi RVM1 yang nanti digunakan untuk mengambil benda kerja, mengassembling benda kerja. Nah, sistemnya bekerja seperti ini, bahwa jika tombol ditekan, maka benda kerja satu akan didorong oleh silinder dan selanjutnya silinder akan mundur. Ya, jika silinder sudah mencapai posisi minimal, robot akan mengambil benda kerja satu untuk diletakkan di assembling unit dan kembali ke posisi aman. Jika sudah berada di posisi aman, maka benda kerja 2 akan didorong oleh silinder 2 dan selanjutnya silinder 2 akan mundur. Jika silinder sudah mencapai posisi minimal, maka robot akan mengambil benda kerja 2 untuk diassembling dengan benda kerja 1, setelah itu menuju ke posisi aman. Selanjutnya, robot akan mengambil benda yang sudah diassembling dan diletakkan di dalam palet, selanjutnya menuju ke posisi aman. Nah, sistem akan berulang jika tombol start ditekan. Nah, ini adalah nanti cara kerja dari sistemnya. Nah, tadi kita ketahui bahwa sistem ini ada kendali PLC dan ada kendali robot. Maka nanti kita harus membuat program PLC, membuat program robot, dan juga membuat program komunikasinya supaya sistem ini dapat bekerja dengan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, apa yang harus dilakukan itu adalah kita harus membuat menyelesaikan ini secara sistematis. Maka kita harus membuat rencana dulu, ya, baik rencana sistemnya seperti apa, layoutnya, terus kemudian posisinya, terus kemudian karena ini butuh pneumatik, maka kita butuh rangkaian pneumatik karena nanti yang akan instalasi mungkin adalah orang lain gitu ya. Terus kemudian kita perlu mengidentifikasi input output dari PLC dan juga robot. Terus kita perlu membuat rangkaian input output untuk PLC, rangkaian input output untuk robot gitu ya. Terus kita membuat sekuensial dan flowchart. Sekuensial ini untuk program PLC-nya, sedangkan flowchart adalah untuk program robotnya. Dan terakhir nanti kita akan membuat program PLC dan program robot. Jadi itu langkah-langkah nanti yang akan kita lakukan ya untuk penyelesaian kasus ini. Ya, kenapa dibuat sistematis supaya di sini dokumentasinya bisa berjalan dengan baik sehingga ke depan ini akan lebih mudah dalam kita menangani sistem kita. Misalnya ada kendala butuh troubleshooting, itu akan mudah. Termasuk nanti akan mudah saat ada proses instalasi, ada proses untuk perubahan program dan sebagainya. Nah, mari kita lihat satu demi satu solusinya seperti apa. Mulai dari
layout sistem ya, gambar kerja. Jadi kita harus merencanakan karena kita di situ ada 2 buah benda yang nantinya harus disuplai. Benda 1 disuplai oleh silinder 1, benda 2 disuplai oleh silinder 2, terus di sini ada unit perakitan dan ada palet. Ini adalah letak robotnya. Kita harus meletakkan itu sedemikian rupa sehingga robot bisa menjangkau di situ, ya. Dan juga gerakannya menjadi lebih efisien. Ini adalah wewenang kita atau tugas kita, ya. Kita membuat layout sistemnya. Nah, kemudian setelah ada layout sistemnya, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu posisi. Ya, kita harus menentukan posisinya. Nah, ini posisinya saya coba dibuat lebih sederhana seperti ini. Jadi nanti kita akan ada 11 posisi. Ya, posisi 1 adalah posisi aman. Posisi 2, 3 ini untuk ambil benda 1, ya. 4, 5 ambil benda 2. 6, 8 untuk meletakkan benda di perakitan. 7 benda 1. 7, 9 untuk meletakkan benda 2 di perakitan. Sedangkan 10, 11 itu digunakan untuk meletakkan benda yang sudah diassembling di perakitan. Oke, jadi ini berdasarkan planning, ini planning layout dan planning posisinya seperti ini. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Karena nanti kita akan bekerja di dalam tim. Ya, tentunya harus ada kesepakatan awal dalam tim, rencananya mau seperti apa, supaya nanti setelah itu kalau dikerjakan secara paralel, nanti setelah itu digabungkan menjadi satu, tentunya akan jauh lebih mudah kalau kita sudah punya rencana awal secara bersama, gitu ya. Nah, setelah itu apa yang perlu kita lakukan di sini adalah menggambarkan rangkaian pneumatik, karena di sini ada sistem elektroneumatik, maka kita perlu menggambarkan karena nanti juga pasti butuh diinstalasi dan kebutuhan komponennya apa saja. Nah, ini adalah sistem rangkaian elektroneumatiknya, ya. Ada silinder, kemudian silinder 1, silinder 2 dideteksi oleh sensor minimal maksimal gitu ya. Terus ada solenoid valve 5/2 single solenoid, ya, ada 2 yang ada di sini. Untuk yang silinder 1 solenoidnya kita beri nama 1Y1. Untuk yang silinder 2, solenoidnya kita beri nama 2Y1. Oke, jadi rangkaian pneumatik sudah selesai kita gambar. Nah, kemudian karena nanti kita akan membuat rangkaian input-output, terus kemudian membuat program, maka kita perlu mengidentifikasi input-output yang dibutuhkan di dalam sistem kita. Ya, kalau di sini untuk PLC kita ada 7 input, ya. Tombol 1 kita hubungkan ke alamat 00, output dari robot bit 0 kita hubungkan ke 01, output dari robot bit 1 kita hubungkan ke 02. Kemudian masing-masing sensor mulai dari B1 sampai B4 kita hubungkan di 03 sampai 06. Sedangkan output PLC-nya solenoid 1Y1 dihubungkan ke 100, solenoid 2Y1 di 100,01, input ke robot untuk bit 0 di 100,02. Ini adalah bit 1, ya, bit 1 dihubungkan ke 100,03, ya. Nah, terus untuk input output robotnya kita menggunakan input output robot tipe B, PNP itu ya. Nanti itu akan mempengaruhi wiring kita. Nah, ini output dari PLC 100,02 nanti akan terhubung ke input di sini. 100,03 akan terhubung ke input di robot di bit 1. Sedangkan output robot di sini ini sudah ada keterangannya, ini terhubung ke PLC di bit 01 dan bit 02 ya, di channel 0 untuk di input, ya. Nah, identifikasi sudah kita lakukan sehingga kita sudah nantinya untuk proses wiringnya akan jauh lebih mudah. Nah, selanjutnya dari identifikasi ini kita harus melakukan gambar untuk wiringnya. Nah, ini adalah gambar untuk wiringnya, ini adalah PLC-nya, sedangkan ini adalah input-output card-nya robot yang tipe B. Berarti kalau robot tadi menggunakan bit 0, bit 1 untuk input, bit 0 dan bit 1 untuk output, jadi 2 bit. Dihubungkan kemana? Di sini sengaja dibuat warna yang berbeda supaya terlihat gitu ya. Anda lihat di sini tombol
dihubungkan ke 0, ya ini komunikasi dengan output robot bit 0, output robot bit 1, ini sensor dan 03 sampai 06. Solenoid valve yang solenoidnya itu 1Y1, 2Y1, masing-masing terhubung ke 100 dan 10001. Sedangkan komunikasi robot di sini terhubung ke untuk bit 0, bit 1-nya terhubung ke 102 dan 103. Nah, di sini yang penting adalah common input dan common output, gitu ya. Common output terutama saat common untuk wiring komunikasi dengan input output card. Nah, karena ini tipe B, input PNP, ya ini inputnya butuh positif, ini untuk PNP, dan outputnya mengeluarkan positif. Maka karena output terhubung ke input, di sini common harus dihubungkan ke negatif. Ini yang perlu diperhatikan. Sedangkan input ini karena butuh positif, maka common output harus terhubung ke positif. Gitu ya. Nah, ini yang tidak boleh dibalik, karena kalau common output nanti di sini negatif, maka negatif ketemu negatif tidak ada beda tegangan, nanti tidak ada aliran listrik. Ya. Ini untuk wiring input output baik PLC maupun robot. Nah, sekarang setelah wiring input output, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuat sekuensial dan flowchart, ya tadi supaya mudah, gitu ya. Nah, ini adalah sekuensialnya dan flowchartnya, ya. Nah, perlu saya jelaskan di sini. Nah, kita membuat sekuensial dan flowchart di sini itu mengikuti apa yang diminta dari di sistem kerja yang ada di sini, ya. Jika tombol ditekan, silinder maju dan sebagainya, ini kita ikuti sehingga kita bisa membuat flowchartnya sama sekuensialnya, gitu ya. Nah, tadi seperti apa yang sudah ada di sini, jika tombol ditekan, maka benda kerja 1 didorong oleh silinder dan selanjutnya silinder mundur. Nah, ini apa berarti? Berarti nanti tombol ditekan, benda kerja 1 akan didorong oleh silinder 1. Berarti kalau silinder 1, solenoidnya harus aktif, yang 1Y1. Setelah mencapai maksimal, silinder langsung mundur. Maka kini kita buat di sini, ya. Jika tombol 1 ditekan, ya, ini 1Y1 aktif, artinya silinder maju, 100 aktif. Terus kemudian menyentuh, kalau dia maju sampai maksimal, akan menyentuh sensor B2. Nih, sensor B2 ini akan tersentuh kalau sudah maju maksimal. Maka kalau sudah maksimal, apa yang terjadi? Silindernya harus mundur, sehingga 1Y1 di sini harus dimatikan. Kalau dia sudah mati, maka silindernya mundur akan menyentuh sensor minimal B1. Ya, jadi ini sekuensial yang warna merah pertama tadi, tombol ditekan, silindernya maju, menyentuh limit switch maksimal, silindernya mundur, menyentuh limit switch minimal. Nah, kenapa di sini saya beri B1 plus, B3 plus ini sebagai syarat bahwa tombol 1 itu saat ditekan, saat bekerja awal, harus silindernya pada posisi mundur semua, baik silinder 1 sama silinder 2. Sehingga kita beri syarat B1 plus, B3 minus. Jadi jangan sampai sistem bekerja saat posisi ini belum mundur silindernya. Misalnya ada sesuatu hal silindernya nggak bisa mundur, maka sistem nggak boleh berjalan, ya. Jadi ini digunakan untuk syarat supaya sistem nanti dapat bekerja dengan baik, gitu ya. Nah, ini setelah silinder tadi mundur, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah benda 1 akan diambil oleh robot, terus kemudian robot menuju ke posisi aman, gitu ya. Oke, maka di sini yang terjadi setelah ini mundur, PLC harus ngasih kabar ke robot. Maka ini adalah dikirim ke robot, input ke robot 1, ya, di bit 0, ya. Sehingga 100.02 harus aktif. Kenapa 100.02? Karena ini 100.02 ini adalah yang warna biru, ini input bit 0 untuk robot, ya. Maka setelah trigger yang ada di sini, gantian robot yang bekerja, ya, robot yang bekerja. Maka di sini flowchartnya dimulai dari start. Di sini ada program untuk menunggu. Jika bit 0 yang tadi informasinya dikirim dari PLC di sini aktif, maka selanjutnya robot akan mengambil benda 1 dan meletakkan di assembling unit, kemudian menuju ke posisi aman, ya. Jika ini belum aktif, maka dia akan muter, ya, dia akan muter programnya, gitu ya. Dia akan muter. Nah,
Nah, di sini kalau dia sudah memberikan trigger, artinya bit 0 ini aktif, proses yes ini berjalan. Oke ya. Setelah sampai ke posisi aman, Anda lihat di sini. Ya, setelah sampai ke posisi aman, benda kerja 2 akan didorong oleh silinder 2 dan selanjutnya silinder mundur. Maka di sini robot gantian harus ngasih kabar ke PLC. Maka di sini setelah dia di posisi aman, robot akan mengirim kabar ke PLC di bit melalui bit 0. Nah, kemudian ini diterima oleh PLC di sini. Output dari robot 1 yaitu output di 001 gitu ya. Kenapa di sini kita lihat ini output bit 0 yang warna merah di sini ada di 001 sehingga PLC memperoleh input dari robot. Nah, kalau ini sudah memperoleh input, maka silinder maju di sini, silinder 2. Maka 2Y1 aktif. Kalau sudah maksimal, dia menyentuh B4. Kalau sudah maksimal, maka harus dimundurkan 2Y1. Nah, 2Y1 di sini kemudian dia mundur sampai minimal. Nah, kalau sudah mundur minimal, gantian ngasih kabar lagi ke robot. Nah, tadi saat dia setelah ngirim, dia menunggu bit 1. Kalau bit 1 aktif, maka dia akan bekerja mengambil benda 2, terus kemudian menaruh, terus kemudian mengambil benda assembling, terus kemudian ditaruh. Jadi setelah dapat trigger di sini, proses ambil benda 2 oleh robot. Selanjutnya robot akan mengirim kabar ke PLC ya, bahwa sistem sudah selesai. Sistem di sini diterima oleh PLC untuk yang di output 02. Nah, di sini mereset sistem ya. Nah, karena sudah di-reset, nanti tombol start ini ditekan, sistem akan berulang. Nah, di robot setelah dia mengirim, bitnya ini harus dimatikan gitu ya, harus dimatikan, terus kemudian sistem berulang ke atas, menunggu lagi dari bit 0. Nah, gitu. Nah, ini sangat penting buat kita membuat sequential dan flowchart yang ada di sini supaya apa? Program kita dapat dibuat dengan mudah, gitu ya. Nah, sekarang dari sequential yang ada di sini kita lihat, kita harus membuat program. Jadi nanti sequential input yang pertama ini mengaktifkan W0 ya. Jika tombol 1 aktif, B1 aktif, B3 aktif, W0 aktif, di resetnya oleh W06 ya. Ini W06 kan fungsinya mereset di sini. Maka PLC kita buat tombol aktif, B1 aktif, B3 aktif, di reset oleh W06 mengaktifkan W00 ya, mengaktifkan W00. Oke, maka ini sudah selesai kita gambar dan kemudian kita latching di sini ya. Terus yang kedua, B2 aktif mengaktifkan W01, syaratnya W00. Nanti di latching W01. Maka ini B2 aktif, syaratnya adalah W00 ya, mengaktifkan W01, di latching W01. Yang kedua ini selesai. Kemudian yang ketiga di sini B1 mengaktifkan W02, syaratnya W01. Maka B1 di sini mengaktifkan W02, syaratnya W01 ya, kemudian di latching. Nah, kemudian yang keempat di sini 01 ini mengaktifkan W03 ya, syaratnya W02 ya. 01 mengaktifkan W03, syaratnya W02. Ini selalu ke sini. Terus kemudian B4 mengaktifkan W04, syaratnya W03. Maka ini B4 ya, mengaktifkan W04, syaratnya W03 ya, di latching di W04. Oke, terus kemudian di sini selanjutnya B3 mengaktifkan W05, syaratnya W04 gitu ya, di latching di W05 ya. Dan yang terakhir 02 mengaktifkan W06 ya, syaratnya W05 di latching gitu ya. Ini adalah yang terakhir. Jadi input sudah selesai kita gambar semua. Nah, sekarang untuk yang output ya, di sini W00 mengaktifkan 1Y1 ya. 1Y1 kan di 100. Maka di sini kita gambar di sini bahwa W00 mengaktifkan 1Y1. Di sini maka kita buat ini W0 mengaktifkan 1Y1. Terus kemudian W01 mematikan 1Y1. Nah, maka setelah ini dihidupkan W00 dimatikan oleh W01
mematikan 1Y1. Terus kemudian W02 mengaktifkan 100.02 untuk ngirim kabar ke robot. Maka di sini W02 mengaktifkan 102 untuk mengirim kabar ke robot. Terus selanjutnya di sini W03 mengaktifkan 2Y1. Ya, W04 mematikan 2Y1. Berarti nanti di sini W03 mengaktifkan 2Y1, selanjutnya W04 mematikan 2Y1. Dan terakhir di sini W05 mengaktifkan 100.03. Maka program PLC-nya selesai, W05 mengaktifkan 100.03. Ya, programnya sudah selesai. Nah, sekarang kita membuat program untuk robotnya, ya. Program untuk robotnya. Nah, di sini pertama kali di sini ada program untuk menunggu input bit 0 aktif, ya. Maka di sini programnya yang pertama di sini ini adalah program robot. Ini menunggu input bit 0 aktif, gitu ya. Maka ada program input direct TB plus 0. Jika aktif dia ini koma ya, bukan titik, ini koma. Ya. Dia akan menuju ke baris 50, tetapi kalau tidak aktif, dia akan muter ke baris 20. Maka program ini muter-muter sebelum bit 0 di sini aktif. Gitu ya. Ini adalah flowchart yang ada di sini. Nah, selanjutnya dia akan mengambil benda satu dan meletakkan, setelah itu menuju ke posisi aman. Maka program selanjutnya adalah ambil taruh benda satu. Nah, benda satu tadi kita harus mengikuti rencana posisi tadi. Kita sudah punya rencana posisi. Ya, ini rencana posisinya. Maka dari posisi 1 robot harus ke posisi 2. Setelah itu menuju ke posisi 3, mencekam benda, naik ke posisi 2, terus kemudian menuju ke posisi 6, menuju ke posisi 8, kemudian melepaskan benda, kemudian menuju ke posisi 6 dan menuju ke posisi 1, ya. Maka programnya adalah yang ada di sini, ya, move 1, move 2, move 3, grippernya close, kemudian move 2, ya, naik ke atas, move 6, 8, meletakkan, terus kemudian move 6 dan move ke posisi aman, ya. Jadi ini benda satu sudah diambil dan diletakkan di assembling. Nah, sedangkan selanjutnya setelah dia sampai posisi aman, dia harus memberi kabar ke PLC. Maka di sini OB plus 0, ya. Maka di sini dia setelah mengambil menaruh ke posisi aman, dia harus mengirim kabar ke PLC. Maka di sini ada program OB plus 0. Nah, setelah mengirim kabar, dia menunggu inputan dari robot untuk mengambil benda 2. Ya, maka menunggu sama dengan posisi yang ada di sini, tapi di sini yang digunakan bit 1. Maka maka setelah dia di sini mengeluarkan output bit 0, maka dia menunggu bit 1. Kalau bit 1-nya ini aktif, dia akan menuju ke baris 220 untuk ambil benda 2 dan meletakkan benda 2 di assembling, gitu ya. Maka ini adalah programnya move 4, move 5 itu karena ini. Ya, untuk benda 2 dari kan posisi robot di sini dia harus ke posisi 4, posisi 5 mencekam, kemudian naik ke 4, kemudian ke posisi 7, ke posisi 9, melepas benda terus ke posisi 7 menuju posisi aman, gitu ya. Maka programnya di sini sudah kita buat. Jadi dari move 4, kemudian ke 5, terus sampai dia sudah menuju ke posisi aman. Jadi posisi benda sudah terassembling. Nah, selanjutnya sampai posisi aman, dia gantian menaruh assembling untuk diletakkan di palet, ya. Maka di sini untuk menaruh di assembling, dia harus ke posisi 7 lagi, ke posisi 9, mencekam benda, kemudian naik ke posisi 7, posisi 10, posisi 11, melepas benda ke posisi 10, kemudian menuju ke posisi aman, gitu ya. Maka di sini yang terjadi dia mengambil assembling unit sampai menuju ke posisi aman. Setelah menuju ke posisi aman, apa yang dilakukan? Di sini dari flowchartnya, setelah dia mengirim menuju ke posisi aman, di sini dia mengirim output bit 1.
ya, output bit 1. Nah, makanya dia mengirim output bit 1. Nah, kemudian output bit 1 ini setelah dikirim harus dimatikan, ya. Karena output bit 1 nanti fungsinya untuk mereset sistem PLC, ya. Ini dia harus mematikan, dikasih timer untuk selanjutnya dimatikan di sini. Nah, setelah dimatikan, dia programnya akan kembali ke baris yang di atas yang ada di sini untuk menunggu bit 0. Maka di sini dia setelah di timer 1 detik, OB0 dan BOB1 yang ada di sini tadi plus 1 sama plus 0 ini dimatikan di sini, ya, supaya nanti bisa berjalan dari awal. Kemudian dia kembali ke awal, go to baris 10. Ini adalah program untuk robotnya. Nah, kemudian ini adalah tadi rencana sistemnya yang nantinya tentunya bisa disimulasikan. Terus kemudian ini adalah program PLC-nya yang nantinya kita bisa download ke PLC untuk menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan oleh sistem dengan kendali PLC, yang di sini nanti untuk program dan sebagainya untuk mengerjakan proses pengambilan dan assembling yang ada di robot. Gitu. Nah, nanti setelah itu digabung nanti bisa disimulasikan sistemnya untuk mengassembling benda dan meletakkan di palet, di mana di situ ada sistem robot dan sistem dengan kendali PLC. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah dasar untuk komunikasi input-output robot dengan PLC. Semoga bermanfaat. Terima kasih.